Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan memasuki satu bab baru, yaitu babun fit tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'ir umurahuma wa taqsirin nafsi wa takdzibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Jadi satu bab berkaitan dengan bertafakkur atau merenungi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kepunahan dunia serta hal-hal yang sangat sulit berkaitan dengan kehidupan akhirat dan hal lain selain keduanya, serta lemahnya jiwa dan pendidikan jiwa untuk sampai dalam hal melakukan istiqamah. Jadi kelihatannya penyusun kitab Riyadhus Shalihin ini memiliki gagasan besar agar kita ini umat Islam untuk selalu merenung, memikirkan dan merasakan serta menyadari betapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah itu sangat agung, sangat unik dan memiliki kelebihan. Kalau saja makhluk Allah itu yang diciptakan sangat sempurna, maka tentu saja yang menciptakan ini justru maha sempurna. Selain itu, ingin juga penyusun kitab ini menyadarkan kepada kita betapa kemudian kesulitan-kesulitan untuk sampai di akhirat itu akan dihadapi oleh umat Islam. Mengapa terdapat kesulitan? Karena wa taqsirin nafs, lemahnya jiwa kita ini. Jiwa kita ini banyak dipengaruhi oleh rayuan, godaan hawa nafsu. Lalu kemudian wa tahzibiha, ingin juga oleh penyusun kitab ini untuk mendidik jiwa kita agar kita akan konsisten dalam melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istiqamah. Nah, dalam bab ini penyusun kitab menyebutkan firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah tidak melihat, apakah tidak memperhatikan kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Saudara rahimakumullah, unta ini hidup di padang pasir, kurang air, tetapi dia bisa berkembang, dia bisa bertahan hidup. Ada apa yang dimiliki oleh unta? Tentu saja untuk memahami bagaimana kehidupan unta,
butuh lintas disipliner. Tidak cukup hanya memahami bahwa itu adalah ciptaan Allah, tetapi melibatkan banyak disiplin ilmu untuk kemudian memahami bagaimana mekanisme yang terjadi dalam metabolisme unta itu sendiri. Nah, dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan kehidupan ternak. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana unta itu mengalami perkembangan dengan tubuh yang besar, membutuhkan ilmu yang lain. Demikian juga bagaimana unta itu bisa bertahan hidup di padang pasir itu. Itu juga membutuhkan disiplin ilmu tersendiri. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu Al-Quran memberikan kepada kita keyakinan bahwa dia memberikan informasi keilmuan, memberikan rangsangan kepada siapa saja, khususnya umat Islam, untuk selalu berpikir, untuk selalu bertanya apa di balik ciptaan Allah. Apa tujuan penciptaan makhluk yang lain kaitannya dengan kehidupan manusia? Apa hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Oleh penyusun kitab ini selanjutnya mengatakan dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yasiru fil ardi?" Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di bumi? Fayanduru, lalu mereka memperhatikan keadaan. Jadi banyak ayat berkaitan dengan bagaimana kita harus melanglang buana melalui pemikiran kita, melalui cara berpikir kita. Lalu kemudian tidak sampai di situ, kita sampai pada satu pemahaman bahwa ini semua digerakkan oleh satu kekuatan besar yang dalam Islam kita kenal dengan Allahu Akbar. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang engkau ciptakan ini semua batila dalam keadaan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci artinya kita tidak akan sampai pada satu pengetahuan yang sempurna terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaksempurnaan informasi dan keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia, maka pilihan kata yang tepat adalah Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.